Selamat pagi Sobat Smart. Bertemu lagi kita bersama YouTube Humas Sepoluan. Dan pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi di lingkungan Polisi Wanita Republik Indonesia. Seorang figur pengasuh pada zamannya dan pada saat ini juga, yang pastinya kalau kita era 89 sampai dengan 2000-an itu sangat mengenal beliau, sangat dengan pakaian dan baju dinasnya yang luar biasa rapi dari ujung rambut sampai ujung kaki, luar biasa, so amazed. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau, seorang pengasuh legend yang sudah tidak asing lagi di lingkungan Polisi Wanita Republik Indonesia. Selamat pagi Bu Agus. Selamat pagi Bu Ami. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktu yang diluangkan pada pagi hari ini. Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan pagi hari ini kami ingin mengetahui lebih banyak dan lebih dalam dari Ibu. Boleh Ibu? Boleh. Oke. Dan marilah kita mulai bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Semoga Sobat Smart semuanya terinspirasi oleh beliau. Ibu, mohon izin, pagi hari ini saya bangga sekali bisa mewawancara Ibu. Suatu kebanggaan untuk saya untuk bisa mengenal lebih dalam Ibu. Ya. Baik. Beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan, semoga bisa menginspirasi saya dan tentunya Sobat Smart. Yang pertama, berkenan Ibu menceritakan bagaimana perjalanan karir Ibu selama di Sekolah Polisi Wanita. Terima kasih Bu Ami. Jadi karir saya semenjak saya lahir jadi polisi, saya berada di lembaga pendidikan khususnya Sepoluan. Bahkan sampai nanti pensiun pun saya di Sepoluan. Luar biasa, luar biasa. Kurang lebih sudah berapa lama Ibu? Ya, baru kira-kira 37 tahun. Wow, Sobat Smart, 37 tahun mungkin bagi adik-adik yang kelahiran 2000 belum mengenal beliau. Tetapi kami sudah sangat mengenal beliau yang dari awal saya datang ke Sepoluan itu, wah, Ibu ini sudah senior tapi badannya masih bagus, luar biasa. Terima kasih. Ibu Agus tadi menyampaikan bahwa 37 tahun sudah berdinas di Sepoluan. Dari namanya Ibu Agustina Tarakanita, apakah Ibu berasal dari Tarakan, Bu? Benar Bu Ami. Jadi orang tua saya memberi nama saya dari pulaunya. Jadi itu sebuah pulau namanya Tarakan. Jadi nama saya Agustina Tarakanita. Jadi saya selalu ingat dengan pulau saya. Tapi kok anehnya Bu, kenapa kok tempat lahirnya Surabaya? Oh gitu Bu Ami. Jadi namanya anaknya tentara, berpindah-pindah. Ternyata anak kolon. Iya Bu Ami. Betul, Jadi betul. Jadi ibu saya itu memang dari Tarakan, cuma dibawa lagi ke Surabaya. Jadi lahirlah saya di sana Bu Ami. Begitu rupanya ya. Bu Agus, mungkin selama 37 tahun di Sepoluan ini, apa yang menjadi pencapaian tertinggi dari Bu Agus? Pencapaian saya selain saya di sini menjadi pengasuh siswa Bintara, jadi saya di sini pengasuh juga. Dulu di sini ada secapa. Jadi secapa khusus yang untuk poluannya berada di Sepoluan. Jadi saya pernah menjadi pengasuhnya siswa secapa tapi yang poluan. Sewaktu saya pendidikan saya masih kebagian sedikit. Jadi saya PLB pertama, ibu secapa PLB terakhir. Oh gitu. Masih bertemu Bu Siwi, Bu Melda, Bu Soliah ya? Iya, Bu Soliah. Bu Soliah, benar. Dan beliau-beliau memang sudah menjadi para komandan. Benar, Bu Ami. Pangkatnya sudah dari jenderal. Iya. Jadi kita cukup bangga karena kita sebagai pengasuh sini bahwa mereka sudah mencapai yang tertinggi. Jadi kita bangga walaupun dari Bintara, mereka mencapai yang pangkat yang tertinggi sampai bintang. Luar biasa, begitu bangganya Ibu pastinya ya Bu ya? Pasti saya bangga. Pasti bangga. Kira-kira Ibu masih ingat nggak berapa angkatan yang sudah Ibu didik? Waduh Bu Ami, kalau saya ingat-ingat itu ya,
nanti memori saya penuh, Bu Ami. jadi saya lalui semuanya dengan mengalir saja. Jadi apapun yang saya berikan saya ikhlas. Jadinya nama angkatan pun saya lupa, Bu Ami. Artinya kalau seperti itu, kalau sepemahaman saya berarti karena saking ikhlasnya ya Bu. Iya. Saking ikhlasnya udah nggak mikir capeknya seperti apa, udah angkatan berapa, saya sudah apa saja yang sudah lakukan. Benar Bu Ami. Betul luar biasa. Ini harus dicontoh oleh kita semua. Yang juniornya beliau itu nggak boleh memikirkan, menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan. Benar. Oke. Yang berikutnya Bu, kami ingin mengajukan pertanyaan yang berikutnya. Apa saja tantangan terbesar dari Ibu selama berdinas di Sepoluan dan selama menjadi pengasuh di Sepoluan? Sebenarnya tantangan itu tidak ada. Tantangan itu sebenarnya datang pada diri saya sendiri. Jadi saya bukan background sebagai seorang guru, bukan background sebagai pengasuh, tetapi saya harus belajar. Jadi disinilah yang tantangan yang terberat itu pada diri saya. Bagaimana saya harus bisa memberi contoh. Otomatis komitmen yang ada pada diri saya. Jadi baik itu perkataan, sikap, perilaku saya paling tidak dilihat sama siswa saya. Bagaimana profil saya itu akan membekas pada saat mereka berdinas nanti. Ya. Setuju saya Bu. Dan yang pernah saya dengar dari senior-senior itu Ibu, kalau sudah berdiri pakai baju provos, udah mending gak usah ketemu. Dan profil Ibu sampai dengan saat ini, saya pernah buka-buka album foto di ruangan, loh ini Bu Agustina, lah ukurannya dari dulu sampai sekarang luar biasa konsisten. Terima kasih. Dan itu belum bisa saya lakukan. Iya. Oke, luar biasa. Artinya bahwa pencapaian Ibu selama ini tidak Ibu hitung satu-satu. Iya, betul. Dengan harapan itu menjadi ladang amal Ibu. Benar. Ya, mantap. Terima luar kasih. biasa. Ibu, saya ingin tahu bagaimana metode atau apa metode yang Ibu gunakan untuk pendekatan terhadap siswa, karena namanya peserta didik itu kan dari Sabang sampai dengan Merauke dengan berbagai adat, budaya, bahasa dan sebagainya. Ada yang egonya luar biasa, ada yang merasa kecil, merasa nggak pede, merasa dikit-dikit aduh kok itu ngomongnya kenceng, yang ini lambat, ini lelet. Nah seperti itu, mungkin contohnya seperti itu. Yang jelas kita sebagai pengasuh tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh ada namanya anak emas, tidak boleh ada anak ini tidak ada. Latar belakang mereka pun saya tidak tahu. Jadi yang saya tahu mereka di sini, mereka berpakaian yang sama, kemudian saya layani dengan sebaik-baiknya, dan juga di sini apa yang saya lakukan, ada metode-metode yang disampaikan oleh terhadap siswa. Metode itu mungkin Mas Adasbara itu mungkin metode yang kita gunakan otoriter. Ayam berkokok di atas batu, pokoknya begitu. Jadi kalau setelah selesai masa Dasbara itu kita gunakan metode direktif. Jadi mereka sudah memilih rekannya, ada yang menjadi pemimpin. Nah, jadi kita sambil melihat dari jauh, kemudian kalau mereka ada yang sedikit ada yang tidak sama, kita menyamakan, kita luruskan. Dan juga di sini kita gunakan bahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi mereka bisa menyatu. Itu Ami. Itu saya setuju banget. Karena kalau di awal kita sudah membeda-bedakan, mereka akan merasa, oh kok saya diperhatikan, kok saya itu. Sehingga ada kecemburuan, ada ya sudahlah, saya nggak diperhatiin. Benar. Gitu. Akhirnya tidak kondusif. Betul Bu, saya setuju sekali Bu. Kemudian selama berada atau berdinas di Sepoluan, momen apa yang membuat Ibu atau berkesan di hati Ibu? Sangat berkesan. Momen yang sangat berkesan. Semua momen itu berkesan. Semua momen berkesan. Cuma momen yang paling berkesan itu kalau jika saya sedih jika ada siswa saya yang sakit. Nah, sakit, dirawat, sampai kita berusaha membawa mereka ke rumah sakit. Kita berusaha mereka mendampingi.
toh akhirnya nanti mereka dipulangkan. Itu saya sangat sedih Bu Ami. Kita sudah berusaha. Kan namanya kita masuk di sini merupakan cita-cita siswanya, kemudian cita-cita dari keluarga untuk mereka menjadi yang terbaik. Tapi apa yang perjalanan itu kita tidak tahu, akhirnya mereka kembali. Itu yang sangat sedih, yang sangat membuat kita sedih, dan juga kita di sini berusaha untuk menjadi dia bisa sehat, bisa melaksanakan kegiatan di sini. Itu Bu Ami. Betul, setuju Bu. Dan saya juga merasakan bahwa kalau sudah ada satu saja siswa yang sakit itu rasanya kok kebawa ya Bu. Iya, organ tubuh saya pun jadi aduh. Jadi kita harus memberikan lebih, memperhatikan lebih dari yang lainnya. Padahal kan masih ada siswa yang lain kita harus perhatikan. Betul. Dan auranya dari terbawa, tetapi itu semua harus kita laksanakan dengan ikhlas seperti yang Ibu sampaikan di awal. Oke. Kalau menurut Ibu sendiri, apakah ada perbedaan sistem pendidikan pada saat Ibu pertama menjadi pengasuh, kemudian eranya Pak Harto kalau kita bilang, kemudian era reformasi, dan sampai dengan saat ini, apakah ada perbedaan yang signifikan? Pasti jauh sekali Bu Ami, karena saya sempat ikut HUT ABRI di Senayan, pakai pakaian doreng. 1 bulan saya latihan, betapa gagahnya kan saya pakai doreng. Saya 2 kali saya ikut itu di Senayan 5 Oktober. Irupnya Pak Presiden Soeharto. Itu sangat berbeda jauh. Jadi dulu yang namanya otoriter, baik dari awal sampai akhir itu otoriter Bu Ami. Tidak ada perbedaan metodenya. Tidak ada otoriter dari awal sampai akhir. Tapi sekarang dengan pendidikan yang sekarang, dengan adanya yang humanis, kita akan menyesuaikan. Saya sendiri sulit Bu Ami, sulit mengatur antara kepala, hati saya dan langkah saya, itu sangat sulit untuk membalikan itu semua. Tetapi namanya kita sebagai pendidik harus kita menyesuaikan. Itulah yang dibilang tantangan yang terberat itu pada diri saya sendiri. Iya, betul. Artinya bahwa Ibu sudah terbiasa yang seperti sampaikan tadi, otoriter dari Bukadik sampai dengan Tupdik. Iya. Dan sekarang sistem pendidikannya ada tahapan tertentu, metode tertentu yang mungkin karena udah terbiasa istilahnya lari kencang, tiba-tiba suruh lari jalan. Mungkin itu yang bikin keder ya Bu ya. Karena metode di lembaga pendidikan ini nanti berdampak pada saat mereka berdinas. Betul. Jadi berdampak terhadap masyarakat. Makanya dirubah sistem pendidikannya. Ya, betul Bu, betul. Saya ingat waktu itu pernah Pak Kalemdiklat Polri, Pak Arief Sulistianto menyampaikan bahwa humanis itu bukan berarti lembek. Gitu. Humanis itu bukan berarti lembek, dan itu yang harus kita tanamkan kepada siswa bahwa ayo lo, kamu humanis, kamu harus tegas tapi gitu. Itu yang menjadi satu ikon dari Pak Kalemdiklat pada masanya yang sangat melekat pada saya, dan itu selalu saya terapkan kepada siswa. Nah, mungkin pada Ibu karena sudah berpuluh-puluh tahun otoriter, maka ketika ingin menerapkan metode dan sistem pendidikan yang saat ini berlangsung itu mungkin agak berat sekali nih antara kepala saya, hati saya dan langkah saya. Wah, berat sekali. Itu tantangan yang terberat bagi saya Bu Abi. Artinya tantangannya sudah ketemu ya Bu? Sudah. Tadi belum ketemu tadi. Oke. Kemudian pastinya kita sebagai pengasuh dan pendidik bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran saja. Pastinya kita juga menyampaikan nilai-nilai sebagai anggota Polri, sebagai anggota Polwan yang harus kita sampaikan kepada siswa. Nah, apa saja nilai-nilai yang harus dan wajib disampaikan oleh pengasuh dan pendidik kepada peserta didik? Pertama, percaya diri. Karena percaya diri itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, karena nanti untuk ke masyarakat harus percaya diri. Percaya diri dulu. Kemudian setelah dia percaya diri, jangan arogan kepada masyarakat. Itu. Kemudian tetap pada jalurnya, yaitu sesuai aturan, disiplin. Itu Bu Ami. Artinya itu semua namanya nilai-nilai harus dari awal sampai dengan akhir
mestinya harus konsisten ya Bu ya. Iya. Kalau pada masa Ibu dan saya, mungkin saya udah agak melunak nih. SD itu udah terbiasa dipukul pakai apa Bu? Penggaris. Sama bambu. Tetapi mungkin saat ini, aduh, berbeda. Orang tua yang nggak terima. Kalau kita dulu, nggak apa-apa. Jadi ilmu gemes ya? Iya. Itu yang masih sulit untuk dihilangkan. Ilmu gemes yang keluar. Oke. Selama Ibu menjadi pengasuh dan pendidik, apakah ada peserta didik atau mantan siswa yang menginspirasi Ibu? Tentu ada Bu Ami. Jadi kita sebagai pengasuh atau pendidik, kita bangga jika ada anak murid atau anak didiknya melampaui, mencapai satu karir yang tinggi, bahkan mungkin mencapai bintang. Kita tidak menghindari bahwa Irjen Purnawirawan Bu Apri Astini Bakti, SIK, itu pernah dididik di Sepolwan. Dan juga kita bangga Bu Ami. Siswanya Bu langsung? Iya, siswa saya langsung. Dan juga ini Ibu Vero. Ibu Panglima? Ibu Panglima. Jadi biasa. waktu integrasi, beliau datang ke sini, begitu lihat mantan pengasuhnya, itu yang namanya amanat disingkirkan. Yang dibicarakan hanya pengasuhnya saja. Nggak minggir-minggir ya? Nggak minggir-minggir. Jadi betapa pengasuh itu membekas walaupun 30 tahun ke depan. Masih ingat Bu Ami. Wah, sungguh hebat. Iya. Itu yang baru kelihatan ya Bu. Iya, yang Bang. lainnya pastinya luar biasa. Itu yang baru Ibu ingat ya. Nanti sepanjang perjalanan, oh iya itu si mantan siswa saya. Itu mantan siswa. Maklum Bu Ami, yang namanya guru tuh kan suka lupa sama muridnya. Tapi kalau muridnya lupa sama gurunya, Oke. Berikutnya, Ibu nih senior saya, ibu saya, guru saya, pastinya ada nilai-nilai yang harus diturunkan kepada juniornya, diturunkan kepada anak-anaknya, dan itu akan kami nantikan. Apa saja kira-kira Bu? Yang pertama tadi nilai itu yang ikhlas dalam melaksanakan tugas, ikhlas, kemudian jangan arogan, dan jangan lupa sekolah. Jadi yang namanya sekolah itu penting untuk mengembangkan diri, menjadi lebih baik, meningkatkan karir. Sekarang diberi kesempatan kepada Polwan untuk sekolah STIK. Oke. Semoga bisa kedepannya menjadi pemimpin yang 30% tercapai Bu Ami. Bahwa Polwan itu bisa menduduki tempat-tempat yang strategis. Mantap. Itu kami mohon doanya Ibu. Ya Bu Semoga Ami. bisa melanjutkan impian dan cita-cita dari senior-senior kami. Amin. Kemudian apa saja harapan Ibu terhadap institusi Sepolwan dan Polri umumnya? Kemudian apa yang ingin Ibu wariskan? Mohon maaf nih Ibu, NRP 68 sebentar lagi sudah purna tahun depan. Aduh, ini satu demi satu seniornya Sepolwan ini udah habis ini. Kalau saya memandang, melihat, mengamati senior-senior kami yang sudah purna, terus yang sebentar lagi purna itu, aduh luar biasa. Tek. Kalau memberikan arahan, udah gini. Oh ini nggak bisa, begini. Nah, tegas dan artinya nggak ragu-ragu gitu. Udah ini aja, nggak yang gimana? Enggak. Jadi gini Bu Ami, yang nama di mana tempat kita harus belajar. Di mana tempat kita harus belajar dan juga segera belajar menyesuaikan diri di mana berada, dan jangan lupa tingkatkan kemampuan diri untuk menjadi lebih baik. Itu Bu Ami. Tingkatkan kemampuan diri menjadi lebih baik. Ya betul Bu, saya setuju. Kalau saya pribadi itu saya suka hal yang baru. Yang hal yang baru itu pasti saya akan penasaran gitu kan. Dan itu tantangan. Kalau Ibu tadi bilang tantangan itu siswa sakit dan sebagainya, kalau saya tantangannya hal baru, wah ini harus bisa. Benar, karena pasti bisa. Dan saya mohon nanti Ibu apabila sudah purna, tentunya nasihat-nasihat, kemudian saran-saran, petunjuk masih akan kita nantikan. Pasti seperti yang Ibu sampaikan tadi, wah suaranya bagus,
pasti udah keder duluan. Iya. Udah keder. Ada yang suara satu, ada yang punya pengasuh yang punya aroma khas. Ibu ini nih, ibu ini nih. Oh, udah panik duluan nih. Antara suara dan aroma itu khas masing-masing pengasuh punya. Kalau Bu Agus ini dari ada satu kata yang menjadi ikon dari Bu Agus. Jadi namanya siswa itu senang yang lambat-lambat kan Bu Ami? Yang lelet-lelet, kemudian kalau ada perintah untuk berkumpul atau apa, sengaja lambat-lambat. Ilmu gemes lagi tadi keluar. Siswa, kamu jangan lombo-lombo ya. Begitu Bu Tapi Ami. pastinya kalau di luar sana Ibu, volume intonasinya pasti akan berbeda. Oh iya, jadi harus suara tuh dari perut. Jadi suara itu orangnya di mana? Suaranya dulu. Wah, ini suaranya Bu Agus. Kalau perlu siswa nggak mau ketemu, menghindar. Kenapa menghindar? Takut kena hukuman, kena punishment tadi. Kalau dia sudah gerakannya lambat-lambat kan, ya udah ilmu gemes. Sudah teriaknya keluar sudah. Siswa, kau jangan lebo-lebo. Iya. Dan pastinya Bu Agus suaranya udah menggelegar karena sudah, kalau nggak salah pernah ngajar perdaspol ya Bu? Pernah? Pernah males tuh Pak? Suka apa? Artinya bahwa suaranya sudah sangat terlatih di lapangan hitam, jadinya udah nggak pakai cek sound langsung wah gitu. Oke. Ibu, terima kasih atas kehadiran Ibu di sini. Semoga Ibu terus menginspirasi kami. Baik. Terus dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesehatan, keberkahan, amin. Dan insya Allah semua niat baik Ibu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi selamat bertugas, sukses di penghujung karirnya. Soft landing di penghujung karirnya. Doa kami sebagai junior pastinya yang terbaik untuk Ibu, dan juga kami nantikan semua nasihat, petunjuk, arahan dari Ibu untuk kami, karena apapun pastinya kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa orang tua, tanpa senior kami. Terima kasih. Terima kasih, sehat selalu Ibu. Amin. Ya, dan Sobat Smart, selalu like, komen untuk Humas Sepolwan. Terima kasih. Sepolwan Smart, oke.